wabarakatuh. Saya Dina Fitriana. Saya akan melanjutkan presentasi saya yang kemarin bab 9 dan sekarang saya lanjut ke bab 10 mengenai konsep of quality and productivity. Menjelaskan konsep of quality and productivity. Biaya kualitas atau biaya mutu, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan quality cost, adalah biaya-biaya yang sering timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Menurut Russell yang dikutip oleh Irani tahun 2004, biaya kualitas digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama, cost of conformance. Biaya yang termasuk dalam cost of conformance adalah biaya pencegahan dan biaya penilaian, karena biaya-biaya tersebut terjadi dalam rangka memastikan kualitas produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan atau mencegah cacat kualitas, atau semua biaya yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang tepat dilaksanakan dengan benar. Maksudnya yang dilaksanakan dengan benar sejak pertama kalinya gitu. Biaya pencegahan meliputi yang pertama biaya pelatihan kualitas, yang kedua biaya teknik dan perencanaan kualitas, yang ketiga biaya pemeliharaan pelaratan, dan yang keempat biaya penjaminan supplier. Selanjutnya biaya penilaian atau detection appraisal cost. Biaya penilaian dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya dan persyaratan-persyaratan kualitas. Tujuan utama penilaian adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan sepanjang proses perusahaan. Biaya meliputi yang pertama ada biaya pengujian dan inspeksi, yang kedua ada peralatan pengujian, yang ketiga ada audit kualitas, dan yang keempat evaluasi persediaan. Di bab ini ada istilah cost of non-conformance, yaitu biaya kegagalan internal dan eksternal, karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan karena menghasilkan produk yang cacat, dan opportunity cost karena ditolaknya produk atau jasa. Jadi jasa atau produk itu ditolak oleh perusahaan karena biaya yang dikeluarkan itu adalah kegagalan internal gitu. Selanjutnya biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal itu biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan atau biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas yang ditemukan. Biaya kegagalan internal meliputi biaya tindakan koreksi, sisa bahan, biaya pengerjaan kembali, biaya proses, biaya ekspedisi, dan biaya ekspedisi dan pengujian ulang. Selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk itu dikirimkan kepada pelanggan. 1. Biaya kegagalan eksternal meliputi biaya untuk menangani keluhan atau pengembalian dari pelanggan. Kedua, pelayanan atau service product adalah biaya yang dikeluarkan akibat dari usaha untuk memperbarui ketidaksempurnaan atau untuk pengujian khusus. Yang ketiga, biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk, biaya untuk menangani pengembalian produk, perbaikan, atau penggantian. Yang keempat, penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan. Selanjutnya ada produktivitas atau pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi produk secara efisien dan lebih menekan pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk menghasilkan produk. Produktivitas dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama,
Partial produktivitas atau produktivitas berskala ditentukan dengan mengukur produktivitas untuk setiap satu jenis output saja. Yang kedua, total productivity atau produktivitas total ditentukan dengan mengukur produktivitas semua jenis input yang digunakan. Sampai sini penjelasan saya di bab 10 mengenai konsep of quality and productivity. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 11. Sampai di sini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.